Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Bu, damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, nantinya udah disampaikan. Oh, tenang tidak dek. Biji ya. Biji pada danggung belakang. Panasan ya. Udah biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenaon Bu, itu semangat. Dan cair bukan nama Pak. Nah, cair mah pasti Cair. banget cenghar. Cengharnya. Apa asisinya? Nyawa, ya banyak. Cengharnya mak. Apalagi cenghar berarti Oh, nya cenghar. Nah, jantan ibu-ibu seperti biasanya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K 2 ya, P2K2 jantan. Alhamdulillah bulan kamari bulan puasa sareng bulan April teh nyata nuju digalakeun survei anu ka survei ku abdi saha bagus Mahmud. Abi virus kan banyak kemarin gini Oh, virus ke mana ya? tadi kan bahasa itu teh Ridwan, Rara, Salam Ridwan. Oke Iya, oke janten kamari teh pendamping sosial tuh melaksanakan survei ground check itu adalah survei verifikasi lapangan mencocokkan data. Pak, kumaha lamun teka survei? Dia nu ka survei? Saya yuk. Berarti tujuan yang punya teka. Pak, gimana kalau misalkan tidak tersurvei berarti dalam ini kan sekarang ada data DTSN ya. Data DTSN itu data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi sumber data yang untuk tahap kedua itu akan diambil dari data DTSN tersebut. Jadi sekarang itu lagi revolusi data atau memang lagi peralihan data. Jadi yang tidak tersurvei itu jangan khawatir gitu ya, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena memang menurut analisa saya atau memang dari peralihan atau peluburan data dari data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang dulu ya DTKS ya, pas peralihan atau peluburan data ke data DTSN itu berarti aman datanya. Jadi udah masuk ke data DTSN ya, yang tidak tersurvei ya, jangan khawatir ya. Oh, nggak tersurvei. Nah, yang tersurvei itu biasanya itu kebanyakan ya bukan bermasalah ya, tapi memang ada misalkan kebanyakan itu diupdate. Misalkan kakaknya pernah diupdate, terus misalkan ya yang terupdate, terus ada juga yang ya anomali lah, atau juga yang udah dipisah kakaknya, anaknya udah nikah dipisah. Nah itu yang jadi mencocokkan yang meninggal juga ya, yang meninggal, terus yang mungkin yang tidak ada alamatnya, terus ya intinya yang menjadi anomali lah, atau yang misalkan beda RT beda RW ini orangnya ada enggak. Jadi intinya mencocokkan data, tidak jadi masalah. Ada juga yang yang disurvei itu yang memang kategorinya sudah mampu ya, sudah mampu karena sekarang kan menggunakan data DTSN. Jadi data memang data akurat, tepat sasaran. Nah, jika ada yang ibu yang survei yang sudah mampu ya, kemungkinan untuk tahap kedua berlanjut mual bantuan anak. Ya, mual karena udah kedeteksi pas survei itu udah didata sama pendamping sosial, didata pekerjaannya kalau udah mampan, sudah punya warung, misalnya grosir, suaminya misalkan udah kerja di pabrik, kan itu mah udah mapan, rumahnya bagus, layak mendapat bantuan tidak seperti itu? Tidak ya, berarti nanti dipoto. Nah itu yang menjadi bukan pendamping ya yang tidak layakan, tapi memang by sistem. Walaupun pendamping tidak bercerita, disembunyikan, misalkan tidak punya salah rupa, dilihat dari rumahnya, udah kemungkinan sekarang by sistem. Soal pusatnya mulai itu data BPS ya, Badan Pusat Statistik, itu tergantung rezeki sekarang. Makanya ada data DTSN ya. Jadi jangan khawatir ya, mudah-mudahan sekarang banyak berdoa. Dan belum tentu tahap kedua udah cair, ternyata
belum tentu tahap ketiga cair juga, karena sekarang percepatan pemasaran itu cepat sekali gitu ya. Atas Bu. Nah jadi tong ribu tuh campur survei sok sieun ante gitu, bahkan anu ka survei lebih bimbang gitu, karena memang sok sieun peralihan data nate salah atau tidak masuk ke data SN. Atas Bu. Nah teruskan itu. Cekap. Cair kapan? Hah? Cair kapan? Ya gak apa-apa saya jelaskan. Nah sekarang itu pendamping lagi proses rekonsiliasi. Rekon itu apa sih Pak? Rekon itu biasanya tuh KPM siapa saja yang belum transaksi. Nah itu kalau ada jaraknya, kalau misalnya udah beres rekon, jaraknya misalkan yang belum cair itu tahap pertama siapa aja. Nah ya, kalau termin kan udah beres, termin berapa kemarin itu udah beres, berarti sekarang yang terakhir itu rekon. Apakah KPM tersebut udah dicairkan belum? Kenapa belum dicairkan? Nah kalau misalkan si KPM tersebut tidak ada buku tabungan atau ATM-nya rusak, nah berarti nanti si bantuan tahap pertama itu masuk lagi ke kas negara. Nah rekon, nah biasanya kalau habis rekonsiliasi itu biasanya untuk kan udah beres nih tahap pertama, udah rekon aja udah pasti beres tahap pertama tuh. Melaporkan, rekonten melaporkan semua tahapan pertama itu udah beres, KPM itu udah menerima bantuan sosial. Nah baru sekarang tahap kedua. Jadi ciri-cirinya itu kalau misalnya pendamping sudah beres rekon semuanya seluruh Indonesia, nah pasti itu ada penentuan atau data penentuan KPM. Nah jaraknya ya bulan sekarang. Ini analisa saya, prediksi, jangan jadi acuan. Ya udah beres rekon nih bulan sekarang, langsung pengolahan data menurut BPS masuk ke data DTSN, data tunggal sosial ekonomi ya. Udah itu baru diambil data tahap kedua itu dari data DTSN. Nah pengolahan semuanya itu kemungkinan paling cepat ya, paling cepat tuh bulan Mei akhir. Ya ada lain hiji dua artinya mau diurusnya 10 juta KPM se-Indonesia. Ya ini prediksi saya. Itu sekitar akhir Mei untuk pencairan tahap kedua. Cair meratanya bulan Juni. Cair meratanya kemungkinan minggu kedua ketiga lah. Kenapa apa ya sesuai semua ya. Sebenarnya Ibu tahu kuncinya aja, kunci atau tahu periodenya aja. Sebenarnya nggak harus nanya-nanya. Periode pertama bulan Januari, Februari, Maret itu periode pertama atau tahap pertama. Dari pusat menurut surat edaran itu pencairan PK itu per 3 bulan sekali. Jadi kedua naon? April, Mei, Juni. Nah berarti April, Mei, Juni. Nah berarti pasti dong bulan Juni pasti cair. Cuman dari pemerintah pusat kayaknya dimajukan lagi kayak kemarin ya, bulan Januari, Februari kan cair ya. Berarungan teh itu. Sebulan deui lah. Cuman ya kalau misalkan udah ya kalau udah tahu cair ada ATM-nya gitu ya, misalkan ya itu memang haknya, tapi kan setidaknya kan belum tentu lah barang-barang aja seperti yang lain lah ya. Karena misalkan kota itu kan belum tentu masuk semuanya ya. Nanti diatur sama saya selaku pendamping sosial. Dan nanti kedepannya ada informasi yang keren. Sekarang ada inovasi lagi dari pemerintah pusat. Inovasinya atau informasinya pemerintah pusat, Kementerian Sosial akan go digital. Ya, pencairan digital, tahu digital? Semuanya serba digital. Digital, jadi kemungkinan nanti mah pencairan itu kemungkinan tidak menggunakan himbara atau pos. Bingung ya? Ya, karena itu meminimalisir, ya mungkin meminimalisir kan banyak masalah mungkin ya, kartu ATM-nya belum diberikan, ATM-nya keblokir. Ya nanti digital. Bingung ya, ini cuma analisa saya aja gitu ya. Ini baru wacana dari Bapak Menteri dan Kementerian Perekonomian nggak salah ya.
Ya nanti kemungkinan di analisa saya kemungkinan nanti ya kayak kita KPM itu punya punya e-wallet elektronik dompet elektronik walletnya dompetnya sih kayaknya gitu ya. Sarang walet. Karena sarang wallet. Terang orang tadi. Lamun eta mah siga nya dana lah. Oh, dompet. Kemungkinannya ya dompet digital. Ini baru analisa saya nya. Nah, nanti kan ada koperasi kemungkinan ya. Ada koperasi merah putih. Jadi pencairannya kalau misalkan BPNT atau PKH atau BPNT misalkannya nanti pakai barcode, pakai HP barcode. Kayak pos kantor pos dulu ke pencairannya langsung pakai Iya di barcode. sana kan desa di Milen gitu. Oh, gitu Ya, Bang. kalau nanti mah kemungkinan koperasi merah putih soalnya udah terintegrasi nanti mah. Bahkan nanti mah kata informasinya sih yang harus mensupport koperasi itu memang dari ada pemberdayaan. Jadi saling terikat dan akan mengurangi kemiskinan gitu. Jadi maju lah gitu. Jadi ente ngegunakan lain. Bingung kan? Tong kali pikiran lah tinggiran hati. Yang penting mah nama lancar lah. Tapi kemungkinan ada digital. Jadi kalau pakai e-wallet di Papua juga, di Papua bisa dong. Kan itu mah perlu internet. Perlu internet. Jadi tidak harus menunggu-nunggu itu. Ya kemungkinan dari pihak bank langsung kan. Jadi lebih aman, lebih safety. Cuman belum, mungkin nanti penelitian atau uji coba dulu ya. Itu baru rencana. Ya kan? Teruskan tuh. Nah, jadi pencairan udah jelas, paling cepat bulan Mei lah, akhir Mei mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan awal Juni sesuai skema, sesuai periode tahapnya. Hitung aja pengempat 3 bulan. Nah, nanti jangan kaget misalkan KPM tiba-tiba tidak dapat bantuan. Banyak faktor ya, misalkan ibu kadeteksi misalkan gaduh motor PCE misalkan atau misalkan yang udah terbaru yang udah sering udah tahu lah yang kerja di pabrik gaji UMR otomatis nggak bakalan dapat bantuan, otomatis keluar by sistem yang UMR ya. Kuli maco kumaha apa? Mual. Kuli macul bulu harian lepas itu mual atuh mual keluar itu ada masih. Gua ada 14 kriteria kemiskinan sebenarnya mah. Kuli macul paling sabaralah pendapatan. Nah, 600.000 sebulan aya moal. Ya, sebulan. Ya, jadi menurut BPS itu minimal pendapatan suami ya dalam keluarga itu 600.000 itu dikategorikan miskin. Misalkan ibu kuli macul menang gaji 5 juta atau 3 juta sesuai MR, tapi keluarkan. Kuli mah semuanya kecuali nu boga sawahna, boga sawahna anu gaji. Pas abang meureun teu gawe nanaonnya. Nya teh mah pasti ada gawe mah ada masuk. Tidak menghasilkan kan itu mah ya. Ya, ngetos, rumahna ya ciri-cirina rumahna teh lantaina teh nya semen, bata, taneuh, triplek, bilik nya. Pada aya kreditan keramik. Dari di pusat mah teh apa nek kreditan nek Bagus. ya. Iya maksudnya kriteria ibu masuk teh suami abdi 600.000 berarti masih masa keluarga tidak mampu. Rumah lagi jelek kan masih kan berarti masuk tidak mampu. Pak, rumah lagi beli pakaian oge setahun sekali. Berarti masih masuk. Pak, teu boga naon, motor teh boga, TV teh boga, berarti masuk eta masuk masih layak. Tah nu teu layak mah rumahna bagus, terpemeana bagus, geus ngawarung, geus diusir, motorna eta teu layak. Nah, nanti itu yang kayak gitu tuh pasti by system. Misalkan dia punya usaha usahanya teh terdaftar di kementerian apa gitu ya. Nah, udah ngasihkeun leuwih UMR keluar moal eta. Bantuannya keluar. Kan kedeteksi. Jadi sekarang mah menurut DTSN itu data tunggal sosial ekonomi itu terintegrasi dengan pemerintah. Sekarang udah ada di SIKNJ itu
ada yang verifikasi gak tahu dari dinas atau dari mana dengan keterangan rumah sudah bagus. Itu tidak menilai macu, saya lupa. Sekarang udah ada ahli gitu, makanya ramai gitu. Ya makanya sekarang kalau rumahnya sudah bagus, kelihatan bagus, dan tidak maksudnya dan tidak hanya bisa juga tetangga ibu melaporkan banyak. Sekarang ada usul sanggah bantuan dari cek bansos. Jangan kaget misalkan ada yang melaporkan tetangga atau memang dari pemerintah daerah sudah ketahuan, berarti jangan kaget. Nah itu sekarang itu yang benar-benar yang agak mampu lah habis misalkan ya rumahnya habis atau memang keluar by sistem, nah itu digantikan sama yang benar-benar tidak mampu di desil 1. Jadi ada desil 1, 2, 3, 4. Nah desil 1 itu kebanyakan itu keluarga masyarakat ekstrim, keluarga ekstrim miskin. Nah itu yang akan diangkat. Nah jadi tong kagetnya misalkan usahana tiba-tiba ya gitulah tong kaget, berarti nama harus punya pola pikir. Ya ada bantuan menanya amun rezeki keneh mangga eta mah ya. Amun ka stop berarti ya gimana lagi tidak, itu mah di pusat, bukan pendamping, bukan pihak desa, bukan ketua, bukan RT, bukan RW. Yang menentukan itu adalah by system pusat yang mengolah data itu BPS, Badan Pusat Statistik ya. Sok kana banyak buatkeun lah ngadoa tahap kedua mudah-mudahan kengeng, lamun teu kengeng ulah amat tingali heula meureun introspeksi diri ya naon di ibu koret meureunnan jadi koret kan meureunannya atau bisa jadi menan ibu teh ada abi menyadar dirinya geningan alus menan rumah teh gitu nya kudu kadinya gitu. Coba bandingin aja mu banyak punya rumah gitu misalkan rumahnya jelek di dia teh memang standar. Coba lihat di daerah lain tong di eta lah di Pasir Panjang ya, lihat bener tuh Pasir Panjang yang pernah ya anu pesisir itu abdi dulu kan didampingan di situ Pasir Panjang itu Cikidang itu teh rumahnya teh bu bilik tanahnya PLN nya ya masa gue mau bener dah eta kena layak buat bantuan lah. Oh bayangkeun udah Pak ini mah ya kan ari eta mah bisa ya ada tahu kiri teh ya aya atuh aya oke lah tulahnya untuk kita mah latah teh ya nah hati latah teh mah iya lihat emang ya eta oke nya pokoknya mah mungkin gak ada yang tanyakan lagi. Berarti kita gak ada yang tanyakan lagi, berarti kita masuk ke pelajaran. Siap? Oke, yaitu pelajarannya yang kemarin itu sesi 3 ya. Untuk modul pendidikan dan pengasuhan anak. Oke, silakan buka bukunya.